Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nura Masari dengan NIM 0805 1282 025022 dari kelas B jurusan Ilmu Kelautan angkatan 2020. Di video ini, saya akan menjelaskan laporan praktikum dasar akustik mengenai kecepatan suara di dalam air. Apa sih itu suara? Suara atau bunyi merupakan sesuatu pemanfaatan mekanis atau gelombang longitudinal yang merambat melalui medium. Medium tersebut berupa zat cair atau air, zat padat, dan juga gas atau udara. Menurut Usman 2020. Sedangkan menurut Yazid et al. 2017, suara merupakan pemanfaatan mekanis atau gelombang longitudinal yang merambat melalui medium. Medium atau zat perantaranya berupa zat cair, zat padat, dan juga gas. Jadi, gelombang bunyi dapat merambat misalnya di dalam air, batu bara, ataupun udara. Suara sama dengan bunyi, di mana bunyi merupakan gelombang mekanik jenis longitudinal yang merambat dan juga sumbernya itu berupa benda yang bergetar. Nah, sedangkan kecepatan suara di dalam air itu merupakan salah satu variabel oseanografi yang menjadi penentu untuk transmisi suara di bawah air. Nah, sedangkan menurut pendapat lain, kecepatan suara di dalam air laut itu merupakan variabel oseanografik yang menentukan pola pemancaran suara di dalam medium. Kecepatan suara bervariasi terhadap kedalaman, musim, posisi geografis, dan juga waktu pada lokasi tertentu. Adapun faktor yang mempengaruhi kecepatan suara di dalam air, yang pertama ada temperatur. Temperatur itu sendiri merupakan jumlah energi panas yang terdapat dalam satu sistem atau massa. Perubahan temperatur terjadi saat pasang surut maksimal. Meningkatnya temperatur dapat mempercepat surutnya air. Kemudian ada salinitas yang merupakan jumlah zat-zat terlarut dalam 1 kilogram air laut, di mana semua karbonat itu telah diubah menjadi oksida, bromide, dan juga iodid, diganti oleh klorida, dan semua bahan organik telah dioksida sempurna. Kemudian ada tekanan atau kedalaman yang mempengaruhi keparan suara di dalam air. Kemudian untuk distribusi kecepatan suara tersebut di dalam air itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada mixed layer, yang kedua ada thermocline, dan juga yang ketiga ada acid layer. Nah, untuk zona pertama ini adalah mixed layer, di mana mixed layer ini walaupun suhunya itu konstan, kecepatan suara bertambah terhadap kedalaman karena pengaruh pertambahan tekanan. Nah, untuk zona yang kedua ini adalah thermocline. Thermocline itu merupakan thermocline pada wilayah ini merupakan penurunan suhu yang cepat, lebih mendominasi pertambahan tekanannya sehingga kecepatan suara berkurang terhadap kedalaman. Dan yang terakhir ada zona yang ketiga, yaitu deep layer. Deep layer ini sendiri pada bagian laut yang paling dalam, efek penambahan tekanan kembali mendominasi dan juga penurunan suhunya mengalami kecepatan suara bertambah terhadap suatu kedalaman. Nah, menurut Suharyo et al. 2018, yaitu menentukan persamaan kecepatan suara hasil pengukuran dengan cara melakukan pendekatan grafik. Kecepatan suara tersebut dapat dirumuskan dengan rumus Leroy 1969, yang kedua ada Medlin 1975, dan juga Mackenzie 1981. Nah, untuk persamaan itu sendiri dapat dirumuskan sebagai berikut. Ini merupakan persamaan dari Leroy 1969, di mana batasan dari persamaan ini diantaranya yaitu T sama dengan sin 2 derajat Celcius sampai dengan 23 derajat Celcius, yaitu merupakan temperatur. Kemudian untuk S-nya, salinitas,
yaitu 30 sampai dengan 40 ppt atau 1,000, dan kemudian untuk D atau kedalaman yaitu kurang lebih itu 900 meter kedalamannya. Kemudian untuk rumusan dari persamaan McEwen 1975, ini merupakan rumusnya, dapat dilihat pada monitor. Kemudian untuk batasannya itu T atau temperatur sama dengan 0, lebih kecil dari temperatur sendiri, lebih kecil dari 35 derajat Celcius. Kemudian untuk S-nya itu apabila S-nya itu lebih kecil daripada 45 derajat, kemudian ada D, 0 lebih kecil dari kedalaman, lebih kecil dari 1000 meter. Selanjutnya ada persamaan Mackenzie jadi 181, di mana untuk rumus itu dapat dilihat pada layar monitor. Nah, untuk batasannya itu sendiri, TMC atau temperatur sama dengan 2 derajat Celcius sampai dengan 30 derajat Celcius. Untuk S atau salinitas itu sama dengan 25 sampai 40 ppc atau 4,000, dan kemudian untuk Z itu sama dengan itu sampai seperti D, yaitu kedalaman dengan kedalaman 0 sampai 8 meter. Nah, adapun kesimpulan dari penjelasan tersebut, yang pertama adalah suara merupakan pemampatan mekanis atau gelombang longitudinal yang merambat melalui medium. Yang kedua, medium atau zat perantara suatu sumber suara dapat berupa zat cair, zat padat, dan juga gas ataupun udara. Yang ketiga, kecepatan suara dalam air laut merupakan variabel oceanografik yang menentukan pola pemancaran suara di dalam suatu medium. Yang keempat, adapun faktor yang mempengaruhi kecepatan suara di dalam air, yaitu yang pertama ada temperatur atau suhu, dan kemudian ada salinitas, serta tekanan ataupun kedalaman. Dan yang terakhir, untuk menentukan suatu kecepatan suara di dalam air dapat menggunakan rumus empiris tadi, yaitu persamaan Leroy 1969 dengan persamaan McEwen 1975 dan juga persamaan Mackenzie 1981. Baiklah, demikianlah penjelasan laporan dasar-dasar akustik mengenai kecepatan suara di dalam air. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.